waktunya tadi sempat mundur, jadi kita akan langsung saja ke materi yang selanjutnya dan nanti kita akan, dan ini materi terakhir untuk hari ini. Hari ini materi terakhir kita yaitu tentang penguatan jejaring dan kerjasama dalam pemenuhan layanan kesehatan inklusif yang akan disampaikan oleh Bapak Daniel Dianto SE selaku Kepala Unit Pemasaran dan UPKM RS Panti Wiloso Citarum Semarang begitu. Oke, tanpa berlama-lama, atau mau tepuk dulu? Oh langsung aja ya, terus kayak dang rampung gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama kita beri waktu, kita kasih aplaus kembali untuk Bapak Daniel Dianto. Kepada Bapak Daniel, monggo Pak. Iya, sesi terakhir itu sesi penutup Bapak Ibu ya. Berarti tinggal doa penutup. Ya, Bapak Ibu mohon izin perkenalkan dulu. Saya Daniel Dianto, sehari-hari saya di Rumah Sakit Pantilesa Citarum. Tempatnya tidak jauh dari sini, hanya sekitar 1,5 kilo. Dan di rumah sakit kami sebagai Kepala Pemasaran dan Pemberdayaan Masyarakat, kalau di sini UPKM, Unit Peningkatan Kesehatan Masyarakat. Kalau Bapak Ibu bingung, kami di Yakum itu di 13 rumah sakit ada unit UPKM. Kalau di rumah sakit pemerintah mungkin namanya PKRS. Tapi sebenarnya kami juga punya PKRS, hanya saja UPKM ini akan membidangi kegiatan PKRS yang ada di luar rumah sakit. Jadi kegiatan pendampingan komunitas, kemudian untuk di masyarakat dan seterusnya. Kemudian kalau di Semarang saya ini Bapak Posyandu Bapak Ibu. Jadi saya punya 1.643 posyandu, 16.000 kader. Jadi modal utama untuk nyalek mungkin bisa ya Pak gitu ya. Ya, intermezzo. Di program ini untuk layanan kesehatan inklusif kami membidangi di bidang koordinator 1 untuk program proyek penguatan layanan kesehatan yang inklusif, dan hari ini kita berkumpul untuk kami boleh sharing ya. Sebenarnya kami di Yakum sendiri ini bukan yang terbaik, tetapi kami ingin juga ngangsu kawruh tadi dari beberapa rumah sakit, kok ada sistem pendaftaran yang sangat baik. Nah ini mungkin nanti juga akan bisa kami replikasi. Nah harapan kami memang di dalam pelatihan ini kami bisa membantu Bapak Ibu dapat mereplikasikan layanan kesehatan yang inklusif di rumah sakit dan vaskes, terutama di puskesmas. Ini perkenalan singkat kami. Nah, di dalam mewujudkan layanan kesehatan yang inklusif, kami dari Yakum ini kan sudah mencoba menyusun beberapa standar ya. Standarnya ada kurang lebih ada 6. Tadi kita sudah belajar terkait dengan tata kelola, terkait dengan kebijakan, kemudian standar yang kedua adalah terkait dengan manajemen layanan. Bagaimana Bapak Ibu menyusun kebijakan panduan SPO dan seterusnya. Pasti sudah mahir karena rumah sakit dan puskesmas juga terus berproses untuk akreditasi. Kemudian standar selanjutnya adalah tentang aksesibilitas, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Rita. Dan sekarang yang keempat ini adalah terkait dengan jejaring dan kerjasama. Tadi di dalam slide yang disampaikan oleh Dr. Okti dan Bu Putri itu juga muncul terkait dengan jejaring dan kolaborasi. Nah saat ini saya akan sedikit banyak bercerita apa saja yang sudah dilakukan dan bagaimana untuk mewujudkan penguatan jejaring dan kerjasama dalam pemenuhan layanan kesehatan yang inklusif. Nah kita akan lihat dari cerita dulu ya. Kalau kita lihat Bapak Ibu dari cerita ini, ada seorang penyandang disabilitas dengan ragam disabilitas mental psikososial ya, sebut saja Bunga, berusia 20 tahun mengalami skizofrenia yang memerlukan obat rutin tiap bulan untuk dikonsumsi. Tetapi si Bunga ini berasal dari keluarga miskin, keduanya ini hanya
ke orang tuanya hanya seorang kerjanya buruh serabutan di pelabuhan yang pendapatannya tidak menentu. Nah, selama ini bunga tidak pernah diperiksakan ke Vaskes ya. Ini kasus-kasus yang ada di masyarakat itu seperti ini. Ya, tidak pernah diperiksakan ke Vaskes, orang tuanya selalu membawa kepada orang pintar ya. Kemudian apalagi mereka tidak punya uang, dan bunga ini juga tidak memiliki jaminan kesehatan karena selama ini identitasnya itu diumpet ke sama orang tuanya. Berarti malu dan seterusnya. Kemudian jika orang tuanya akan memeriksa bunga ini, maka harus menyiapkan uang minimal kurang lebih 400.000 untuk membeli obat dan transportasi. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat dari cerita ini ya, kalau mencoba saya ilustrasikan ya, ini bunga 20 tahun, dia dengan dan membutuhkan obat rutin, kemudian orang tuanya serabutan, kemudian tidak memiliki jaminan kesehatan, tidak memiliki KTP karena tadi diumpet ke sama orang tuanya, dan dari sisi ekonomi dan seterusnya. Nah, beberapa poin utama yang perlu kita lihat bahwa ini terkait dengan hak asasi manusia, terkait dengan kesehatan adalah hak dasar semua orang tanpa terkecuali. Ini ada di Undang-Undang 45 dan Undang-Undang 8 tahun 2016. Kemudian fakta populasi tadi sudah disebutkan oleh Bu Wilfrida bahwa populasi di penduduk di dunia itu 1,3 miliar orang atau 1 dari 6 penduduk dunia ini hidup dengan disabilitas. Jumlah ini juga terus meningkat. Kalau Bapak Ibu lihat fakta ini mungkin paling gampang lah yang ada di ruangan ini. Nyuwun sewu nih Bapak Ibu yang menggunakan kacamata. Ya. Ketika kacamatanya dilepas Bapak Ibu mersani tulisan di depan ini, kira-kira ada hambatan atau tidak? Ada. Kalau misalkan Bapak Ibu yang low vision tadi tidak memakai alat bantu kacamata, boleh disebut disabilitas enggak? Karena ada hambatan tadi. Ya. Nah ini datanya yang seperti ini nih Bu, Bapak Ibu. Jadi real ya. Kemudian terkait dengan permasalahan dengan kesenjangan kesehatan. Penyandang disabilitas seringkali memiliki status kesehatan yang lebih buruk, akses yang lebih rendah ke layanan, dan menghadapi biaya kesehatan yang lebih tinggi dibandingkan non-disabilitas. Nah kalau kita lihat dari kasus bunga tadi, dia tidak punya jaminan, tidak punya KTP dan seterusnya. Lalu tujuannya apa sih inklusi ini? Paling tidak ada jaminan kesehatan semesta yang tidak ada yang boleh yang ditinggalkan. Ya, jadi untuk mencapai UHC ini semuanya harus dirangkul. Nah ini sebagai cerita reflektif saja. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu, kalau dari cerita bunga tadi misalkan kita melihat dari sisi hambatan yang ada di bidang layanan kesehatan sajalah tadi. Misalkan kalau Bapak Ibu tadi sudah melakukan asesmen ya, asesmen terkait dengan aksesibilitas. Misalkan dari hambatan fisik, ya tadi sudah dilihat apakah tangga, pintu, kemudian toilet, apakah ini semua bisa akses. Kemudian dari sikap, ya ini yang paling sering ya, stigma masih ada diskriminasi, kemudian kurang pahamnya tenaga kesehatan tentang kebutuhan disabilitas. Kemudian hambatan yang lain terkait dengan komunikasi, tidak ada penerjemah, kemudian materi dalam informasi yang tidak kurang akses. Kemudian ada juga terkait dengan kebijakan yang tidak sensitif disabilitas. Nah ini baru di sektor hambatan akses di bidang kesehatan. Belum kita mengulik, nanti Bapak Ibu bisa melakukan asesmen misalkan di bidang pendidikan, di bidang sosial yang lainnya. Nah ini adalah contoh bagaimana kita melihat hambatan apa saja yang sering muncul di dalam layanan. Nah dari permasalahan tadi, contoh yang permasalahan di kasus bunga tadi, reflektif tadi, layanan disabilitas ini bersifat lintas sektor ya. Tadi sudah disampaikan oleh teman-teman dari Kemenkes bahwa bidang kesehatan ini tidak bisa bekerja sendiri. Ini harus melibatkan banyak sektor ya. Kalau ini
kita merasa eksklusif ya, oh ini bidangnya kesehatan nih, ora iso liyane dan sebagainya gitu. Seperti sektor kesehatan ini berada di apa namanya kapsul silo ya, seperti itu. Nah ini tidak, tetapi ini yang akan menjadi solusi ke depan Bapak Ibu. Ada kerjasama lintas sektor ya, bidang kesehatan ada di sektor di tengah ya, kemudian terkait dengan pasien-pasien kita, apakah tadi misalkan bunga ini tidak punya identitas, tidak punya jaminan kesehatan, lalu siapa yang akan menjadi mitra kita untuk menyelesaikan permasalahan itu, apakah di bidang misalkan terkait dengan pemenuhan hukum dan identitas, kemudian si bunga ini harus mendapatkan, setelah mendapatkan pelayanan kesehatan ini harus dihubungkan dengan mitra di bidang pendidikan misalkan. Kemudian bagaimana terkait dengan sarana prasarana penunjang yang lainnya termasuk pekerjaan dan seterusnya. Nah ini adalah salah satu contoh bagaimana konektivitas multisektoral dalam berkelanjutan dari keluarga, pemerintah dan masyarakat untuk memecahkan permasalahan-permasalahan disabilitas yang ada, Bapak Ibu. Nah untuk itu dibutuhkan kolaborasi ya, dibutuhkan kolaborasi baik dari teman-teman penyandang disabilitas, kelompok-kelompok disabilitas, kemudian dari penyedia layanan dan akademisi dan seterusnya. Nah dari sisi bidang kesehatan sendiri, ini kita harus menjaga ini aksesibilitas, kemudian layanan ini terus dilakukan secara terus menerus, kemudian menjaga kualitas layanan. Nah tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk tujuan utama dari jejaring kerjasama dalam sistem kesehatan inklusi ini adalah memastikan bahwa setiap orang ini termasuk penyandang disabilitas ini mendapatkan akses layanan kesehatan yang setara ya. Yang pertama adalah terkait dengan kesetaraan dalam akses layanan kesehatan di seluruh tingkatan mulai dari puskesmas, vaskes, kemudian rumah sakit, terkait dengan layanan rujukan, komunitas. Nah ini kalau di kesetaraan akses layanan kesehatan di HPK apa ya, mesti kan ditanyakan terkait dengan program rujuk di komunitas dan seterusnya itu juga. Kemudian di kolaborasi fungsional, apakah melibatkan lintas sektor bidang kesehatan, pendidikan, lembaga penyandang disabilitas, kemudian dari mekanisme rujukan. Ini juga harapannya dengan adanya jejaring kolaborasi ini akan berjalan dengan baik terkait dengan layanan ramah disabilitas kita. Kemudian standar aksesibilitas dan inklusivitas diterapkan secara konsisten di semua mitra layanan. Nah ini yang poin 4 ini yang paling susah Bapak Ibu. Kita ngojar untuk membuat layanan lebih akses itu gampang secara fisik ya. Tapi untuk menjaga dilaksanakan secara konsisten ini yang harus terus-menerus dimonitor. Nah, kemudian kalau kita berbicara aktor kunci dalam jejaring kesehatan inklusif, ini kita harus memetakan siapa saja mitra-mitra jejaring kita yang harus kita gandeng di dalam membangun jejaring dan kolaborasi. Nah, ini adalah saya coba menggambarkan dalam sebuah ilustrasi terkait dengan aktor kunci dalam jejaring kesehatan inklusif. Ya, ini contoh-contoh Bapak Ibu, misalkan dari pemerintah, apa yang dilakukan pemerintah perannya dari Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan. Oh, mereka ada di bidang sektor kebijakan dan anggaran. Kemudian dari Kemensos dan Dinas Sosial terkait dengan data, bantuan sosial. Kemendagri atau Pemda, oh ini nanti kaitannya dengan regulasi. Ini adalah peran dari pemerintah. Kemudian kita yang di fasilitas kesehatan, puskesmas ini, rumah sakit, itu akan berperan sebagai apa di dalam memberikan layanan kesehatan untuk penyandang disabilitas. Kemudian misalkan dari sektor swasta ini ngapain sih mitra harus bermitra dengan sektor swasta? Oh ternyata mereka memiliki dana-dana CSR terkait dengan misalkan kalau di tanggung jawab sosial di lingkungan perusahaan TJS
LP. Misalkan Bapak Ibu ada di rumah sakit atau puskesmas di suatu kecamatan, petakan saja wilayah di situ ada perusahaan apa saja. Nah, nanti kalau lebih kuat lagi Bapak Ibu cari regulasi terkait dengan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan. Nah, ini loh, ini perusahaan punya kewajiban untuk membangun memberikan CSR dan seterusnya. Ini bisa untuk model kita. Kemudian organisasi penyandang disabilitas ya. Organisasi penyandang disabilitas mitra, kita bermitra dengan mereka sebagai misalkan narasumber utama di dalam mewujudkan layanan kesehatan inklusif. Seperti halnya misalkan di tempat kami juga bermitra dengan beberapa komunitas disabilitas, itu mereka yang akan melakukan audit aksesibilitas. Misalkan pada waktu yang lalu kami sedang membangun layanan poliklinik rawat jalan, kami ada teman disabilitas netra untuk mencoba layanan ini kurang apa dan seterusnya. Jadi mereka juga terlibat di dalam memberikan masukan dan selama mereka menggunakan layanan apakah ada kendala. Kemudian dari akademisi atau peneliti ya menyediakan data berbasis bukti. Kemudian dari teman-teman OMS, organisasi masyarakat sipil atau NGO, pendampingan di lapangan terkait dengan edukasi publik dan seterusnya. Jadi pada waktu kita membangun jejaring kemitraan ini Bapak Ibu, kita sudah bisa memulai memetakan siapa berperan apa dan peluangnya apa. Ini yang harus kita perdalam untuk memetakan aktor-aktor kunci yang akan kita ajak berjejaring dan berkolaborasi. Nah, kemudian kita akan lihat bagaimana strategi untuk penguatan jejaring dan kerjasama. Ini saya tidak akan banyak teori Bapak Ibu karena ini yang kami lakukan di dalam strategi penguatan jejaring dan kerjasama. Itu yang pertama adalah terkait dengan advokasi kebijakan. Ya, advokasi kebijakan ini tidak bisa kita main sendiri nih. Ya, misalkan saya dipercaya untuk memberikan masukan terkait dengan penyusunan rancangan peraturan daerah terkait dengan Raperda Disabilitas di Kota Semarang. Masukan-masukan apa? Tetapi di dalam kita menyampaikan advokasi kebijakan ini kita bersamai dengan teman-teman disabilitas yang menyuarakan kebutuhan-kebutuhannya di tingkat paling bawah terlebih dahulu. Misalkan di puskesmas, kemudian di pemerintah kelurahan sampai di tataran selanjutnya. Jadi teman-teman penyandang disabilitas yang ada di komunitas dampingan kita, itu kita libatkan semua di dalam mewujudkan advokasi kebijakan bersama. Kemudian strategi yang kedua adalah dilakukannya peningkatan kapasitas dan dukungan untuk komunitas dampingan kita. Ya, ini yang kami lakukan Bapak Ibu. Jadi teman-teman penyandang disabilitas ini kami berikan pelatihan-pelatihan. Ya, misalkan menjadi seorang konten kreator untuk sebagai edukator kesehatan. Kemudian ada beberapa juga kami memberikan pelatihan screening kesehatan dasar. Misalkan nanti teman-teman penyandang disabilitas ini akan kita terjunkan menjadi kader kesehatan di puskesmas, di posyandu atau di masyarakat. Kemudian ada lagi beberapa pelatihan-pelatihan yang kami lakukan, misalkan kalau di kami karena basicnya adalah di Yayasan Kristen, kami memberikan pelatihan bagaimana gereja ini ramah disabilitas. Dan ini juga di teman-teman Muhammadiyah maupun di NU itu juga beberapa kali mengundang kami untuk sharing bagaimana mewujudkan tempat ibadah yang ramah disabilitas, termasuk bagaimana untuk pemberdayaan dan seterusnya. Kemudian ada juga kami juga melatih beberapa pelatihan yang kami melibatkan teman-teman penyandang disabilitas juga Bapak Ibu. Jadi karena ini berbicara terkait dengan peran penyandang disabilitas di dalam program-program pembangunan masyarakat, kami juga banyak melibatkan teman-teman penyandang disabilitas. Selanjutnya ini ada beberapa pelatihan juga yang kami terus lakukan untuk teman-teman disabilitas, pelatihan komunikasi publik ya. Kalau di puskesmas mungkin sering ya KAP ya, komunikasi antar pribadi. Nah itu, kemudian ada pelatihan posyandu. Nah ini kader-kader disabilitas yang bisa kita
tingkatkan kapasitasnya sehingga nanti menjadi kader. Nah, cuman hanya saja Bapak Ibu ini di dalam menjadi kader, kami masih mengalami hambatan kebijakan. Ya, kalau Bapak Ibu Persani di Juknis terkait dengan posyandu, syarat-syarat menjadi kader sehat jasmani dan rohani dan sebagainya itu, ini akan menjadi kendala bagi teman-teman penyandang disabilitas yang akan ikut terlibat di dalam menjadi kader-kader yang ada di lapangan. Kemudian yang lain, kami juga memberikan pelatihan-pelatihan terkait dengan bahasa isyarat baik untuk teman-teman di pelayanan di puskesmas maupun pada waktu itu juga untuk kader-kader penyandang disabilitas. Nah, ini adalah real Bapak Ibu. Jadi saya akan memperlihatkan beberapa kader-kader potensial dampingan Yakum, ya. Mulai ini teman disabilitas tuli, dia Mbak Rita dari Semarang. Ini juga kami latih sekarang jadi kader posyandu. Kemudian ada Bu Hermin, ini disabilitas fisik dan dia menjadi seorang edukator kesehatan reproduksi remaja di Kerten Solo dan ini juga menjadi penggiat kelurahan inklusi di Solo. Kemudian ini ada Mbak Aril, dia seorang disabilitas netra, dia juga edukator kesehatan reproduksi remaja dan pencegahan kekerasan berbasis gender seksual. Dan beberapa kali kami berkegiatan, narasumbernya adalah beliau terkait dengan kekerasan berbasis gender seksual dan online. Kemudian ada juga teman disabilitas intelektual. Ini pada waktu respon banjir Demak, ini kami juga ajak dia untuk menjadi edukator kesehatan. Kemudian ada Pak Kirtam. Pak Kirtam ini dari Purwokerto ya kayaknya. Sebagai kader kesehatan, kemudian jejaring ya, mereka membangun jejaring bersama dengan puskesmas, dengan kelurahan, kemudian dengan pemerintah desa, dengan teman-teman dosen di lembaga pendidikan. Kemudian ada beberapa, ini yang paling jauh Bapak Ibu di Lampung, ya ini ada Bu Murwati, disabilitas fisik, Bu Puji, fisik, kemudian Pak Untung ini juga disabilitas fisik, Pak Agus juga disabilitas fisik. Ini juga mereka kami ajak untuk membangun jejaring kemitraan bersama dengan stakeholder mitra-mitra potensial ya. Ini kemudian Mas Agus yang ada di Magelang juga. Nah, ini adalah contoh-contoh baik Bapak Ibu bagaimana strategi membangun jejaring kemitraan dan kolaborasi. Kemudian yang ketiga itu strateginya adalah audit aksesibilitas fasilitas kesehatan ini dilakukan oleh komunitas penyandang disabilitas. Jadi kelompok-kelompok disabilitas yang sudah kita dampingi tadi ini akan menjadi auditornya di audit, melakukan audit di rumah sakit kita, di vaskes kita. Nah besok pada waktu kita berkunjung di lapangan nanti akan kita hadirkan teman-teman penyandang disabilitas yang selama ini kita mintain bantuan untuk mengaudit layanan di tempat kami, termasuk di Puskesmas Poncol nanti juga ada pasien disabilitas yang akan mungkin bisa Bapak Ibu wawancarai selama ini seperti apa menggunakan layanan, apa yang perlu ditingkatkan dan seterusnya. Nah kalau yang memberikan masukan kita kan kadang-kadang yo kono kan bukan disabilitas kalau tidak menggunakan secara langsung, tetapi kalau layanan yang kita bangun untuk teman-teman disabilitas dan yang audit para pengguna langsung ini akan lebih afdol ya. Jadi informasi yang kita dapatkan akan lebih baik. Ya ini. Kemudian ini yang terakhir adalah indikator kinerja dalam berjejaring dan berkolaborasi. Nah, Bapak Ibu, di dalam membangun jejaring dan kolaborasi ada beberapa indikator ya terkait dengan misalkan koordinasi lintas lembaga. Nah nanti outputnya apa indikatornya untuk terkait dengan koordinasi lintas lembaga. Pastinya mungkin bisa diwujudkan dalam MOU atau perjanjian PKS seperti itu terkait dengan komunitas, dengan vaskes dan seterusnya. Kalau di kami ini hanya kami wujudkan terkait dengan PKS dengan
misalkan dengan puskesmas. Puskesmas itu selain dengan kalau di akreditasi kan ada program nasional ya tentang TB, stunting, wasting dan seterusnya. Itu kami juga masukkan terkait dengan rujukan bagi pasien-pasien disabilitas. Kemudian yang ini rujukan inklusif terkait dengan mekanisme rujukan dua arah untuk pasien disabilitas baik medis dan sosial. Nah ini nanti kita akan bisa melihat ini bukan hanya rujukan untuk rujukan penanganan kesehatan saja, tetapi biasanya misalkan kayak kasusnya bunga tadi. Ini bunga ini butuh pengobatan rutin, tetapi dia tidak memiliki identitas penduduk. Nah, lalu jejaring kemitraan yang kita bangun dengan misalkan dinas sosial dan dinas disduk capil ya, itu nanti akan membuahkan hasil, oh ini akan tercatat mendapatkan NIK dan seterusnya dengan pendampingan dari komunitas disabilitas yang ada. Nah ini mekanisme rujukan dua arah yang kami maksud adalah bukan hanya di bidang kesehatan saja, tetapi ada di bidang-bidang yang lain. Misalkan karena kami berjejaring dengan komunitas disabilitas, nanti ketika ada pasien disabilitas yang berobat ke kami dan kebetulan ketemu dengan kami, oh ini kok kayaknya misalkan dia butuh alat bantu. Nah kebetulan kalau di Yakum ada biji sesawi Yakum yang bisa membantu untuk pengadaan alat bantu misalkan kaki palsu dan seterusnya. Oh setelah dibeli bantuan kaki palsu nanti ngapain nih? Nah ini nanti kita kerjasamakan dengan teman-teman di komunitas disabilitas untuk menghubungkan dengan dinas balai-balai pelatihan. Nah ini ada kesempatan-kesempatan yang bisa kita bangun bersama dengan mitra-mitra kita untuk membangun meningkatkan kapasitas dari pasien-pasien kita. Jadi bukan hanya dari sisi kesehatan saja, tapi dari sisi sosial ekonominya juga bisa. Kemudian pelatihan dan kapasitas. Indikator kinerjanya tenaga kesehatan telah dilatih tentang layanan inklusif dan disabilitas. Ini terkait dengan SDM, nanti juga akan dibahas oleh Dr. Susi besok. Program-program apa saja yang bisa dilakukan di dalam puskesmas, rumah sakit selain pelatihan. Kalau yang sekarang kan Bapak Ibu Bersani mungkin pelatihan bahasa isyarat dan seterusnya. Nah sebenarnya ada poin penting yang harus kita berikan pelatihan itu adalah teknik etika berinteraksi dan cara membantu pasien-pasien disabilitas. Kemudian dilakukan pemantauan bersama. Nah ini terselenggaranya pertemuan koordinasi untuk evaluasi layanan inklusif bersama dengan mitra kerja kita. Kemudian data sistem informasi pasien disabilitas terdokumentasi dan digunakan untuk perencanaan layanan. Jadi ini kalau di tempat kami data pasien disabilitas itu ada berapa persen misalkan, kemudian disabilitas yang paling banyak apa. Nah ini nanti juga akan menentukan program-program apa yang akan kita kembangkan. Misalkan, kemudian terkait dengan kepuasan pasien disabilitas, hasil survei menunjukkan meningkatkan kepuasan terhadap akses dan perlakuan layanan. Nah ini kita juga tadi dengan adanya kerjasama dengan mitra-mitra komunitas itu bisa menanyakan bagaimana pengalaman menggunakan layanan kesehatan di tempat kita dan seterusnya. Nah ini ada contoh praktik baik Bapak Ibu. Contoh ya misalkan di Dinkes DIY ini ada jaminan kesehatan khusus terpadu terintegrasi ya untuk teman-teman disabilitas. Contoh yang lain dari Sleman dan Kulon Progo di DIY ini. Puskesmas ini bermitra dengan OPD lokal dan Dinsos untuk rujukan penyandang disabilitas ke layanan fisioterapi, psikososial dan bantuan alat bantu. Kemudian di Surakarta ini juga ada sistem disabilitas terpadu di mana rumah sakit, puskesmas dan organisasi difabel saling berbagi data pasien disabilitas untuk tindak lanjut layanan. Kemudian ada juga di NTB pelatihan tenaga kesehatan dan kader desa inklusif dilakukan bersama dengan Dinsos, organisasi penyandang disabilitas dan dengan mekanisme rujukan lintas sektor. Kalau Jawa Tengah ada di Purworejo misalkan program satu desa satu alat bantu kalau tidak salah ya. Yang dari Purworejo ada? Ada ya, ada ya. Dan ini menjadi percontohan di tingkat nasional. Nah cerita-cerita contoh-contoh baik ini yang harus kita terus tingkatkan Bapak Ibu untuk membangun jejaring kolaborasi bersama dengan mitra-mitra layanan kita. Jadi jangan
seperti apa ya, katak dalam tempurung ya. Wah, paling kesehatan ya pokoknya baik kesehatan we. Nah, ternyata setelah kita belajar tentang layanan inklusi disabilitas itu eh, aktor-aktor atau mitra jejaring yang bisa kita ajak untuk terlibat itu banyak sekali. Seperti itu. Ya, sudah selesai. Ada yang mau didiskusikan? Monggo, kami persilahkan. Jam 17.06, ikan sepat, ikan gabus. Silakan Bapak Ibu, sebelum nanti saya masuk di dalam penugasan, karena nanti penugasan ini khusus yang di tempat saya dikerjakan secara mandiri, karena kami akan melihat apa namanya masing-masing lembaga baik puskesmas maupun rumah sakit, mitra-mitra jaringan apa yang sudah ada dan peluang apa yang akan bisa dikembangkan. Nah, harapan kami Bapak Ibu nanti setelah 3 hari pelatihan ini, setelah 3 hari ini nanti kami juga bisa membantu Bapak Ibu untuk melakukan pendampingan baik di unit Bapak Ibu masing-masing, misalkan kami diundang secara langsung atau misalkan Bapak Ibu ngersake untuk pertemuan Zoom dan seterusnya, kami akan menyediakan layanan tersebut. Termasuk Bapak Ibu di dalam membangun jejaring kolaborasi ini, nanti di bulan Mei Bapak Ibu, kami akan mengadakan pelatihan untuk kader-kader Posyandu. Jadi kami berharap dari 30 peserta di sini, Bapak Ibu akan mengirimkan satu dampingannya ya. Dampingannya kalau puskesmas kan mesti mendampingi kelurahan atau posyandu ya. Nah, syukur-syukur yang di rumah sakit ini juga Bapak Ibu. Jadi ada mitra jejaring kolaborasi dengan wilayah binaan atau desa atau kelurahan binaan yang memiliki posyandu, dan nanti kami akan memberikan pelatihan terkait bagaimana mewujudkan layanan posyandu yang inklusif. Nah, karena kalau posyandu saat ini kan kalau yang kemarin-kemarin masih posyandu ILP nggih, integrasi layanan primer dengan semua siklus kehidupan ya. Sekarang sudah berubah kan menjadi posyandu 6 SPM ya. Sekarang mandatnya ada di Kemendagri ya. Posyandu 6 SPM, ada bidang kesehatan, bidang sosial, bidang Trantibum Limas, bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat ya, sosial. Nah, ini nanti di dalam bulan depan kami akan mengadakan pelatihan tersebut, dan harapannya pesertanya itu tidak jauh-jauh dari Bapak Ibu ya. Jadi kalau ini Bapak Ibu sudah punya gambaran, ini nanti Yaku mau ngadain pelatihan ini, kami akan mengkomunikasikan dan membuka peluang untuk Bapak Ibu mendaftarkan. Ya, sehingga nanti di dalam materi penugasan saya minta mohon Bapak Ibu bisa mengisi secara mandiri sesuai dengan institusi masing-masing. Pada waktu nanti kami melakukan pendampingan, ini kami bisa memetakan ini ada peluang dengan ini dan seterusnya, begitu. Silakan sebelum ada materi penugasan ada yang ditanyakan, monggo Ibu silakan. Terima kasih. Terkait penugasan tadi Bapak, di wilayah kami, kalau tidak salah karena kebetulan saya baru di situ, ada desa binaan sudah dari Yakum. Ya. Nah ini yang kami ajukan nanti, apakah desa tersebut lagi atau desa yang lain? Ya. Itu. Kemudian yang kedua mungkin ini lenceng dari topik hari ini, nggih. Ya. Terkait pendataan tadi, nggih, karena tadi disebutkan bahwa resiko penyandang disabilitas itu akan selalu meningkat. Dan ternyata memang kita semua, baik yang di luar maupun kita yang di sini, itu ada peluang untuk menjadi disabilitas. Ya, dengan bertambahnya usia, kita tentunya akan menjadi disabilitas nantinya. Meskipun kita sebagai tenaga kesehatan bisa hidup dengan baik, ya, pola hidup dan pola makan yang baik, tapi tentunya kita juga ada resiko ke sana. Nah itu nanti kita dalam pendataan di masyarakat, tentunya kan itu harapannya apakah yang kita data itu hanya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor
nomor 8 tahun 2016 yang 5 itu apakah kita nanti tentunya kan setelah ini kita akan ada tugas ya. Pendataan ulang tentunya nggih. Apakah kita masukkan itu kan tentunya banyak juga lansia-lansia yang menjadi disabilitas di situ. Nah, yang kami hadapi juga nanti seandainya kita mendata hal tersebut, banyak tentunya masyarakat yang merasa bukan disabilitas tapi karena sudah misalnya udah boyoan gitu nggih, jalannya sudah tidak sesuai anatomis lagi, tapi dimasukkan disabilitas. Nah itu tantangan kami tentunya di situ. Nah, bagaimana untuk strategi tersebut nggih. Kemudian dan ini penyandang disabilitas itu biasanya nanti dalam jangka waktu panjang akan menjadi gangguan mental. Nah itu juga risiko. Nah, meskipun di wilayah kami kini sudah melakukan banyak pendampingan, banyak penyuluhan, banyak edukasi, tapi banyak juga yang masih tetap menjadi gangguan mental. Nah itu di gangguan mental itu kan tadi disebutkan ada 5 ya. Nah itu nanti kita masuk yang mana ini kalau sudah kan jadi double ya, ya sudah mental, ya tunanetra, ya fisik dan sebagainya itu nanti masuknya di mana gitu. Terima kasih itu saja Bapak. Iya, terima kasih Bu. Ibu dari Purworejo? Oh iya, jadi harapan kami nanti bisa mengambil dampingan yang lainnya Bu ya. Jadi kalau yang mungkin sudah menjadi dampingan Yakum, mungkin pusat rehabilitasi Yakum juga punya dampingan di Purworejo. Kemungkinan besar sudah banyak terpapar juga terkait dengan isu inklusi disabilitas. Nah harapan kami Ibu mungkin bisa nanti ngambil wilayah desa dampingan yang lain untuk bisa diikutkan. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan pendataan. Ya pendataan nanti Mbak Rita ini jagonya. Mbak Rita nanti bisa dibantu menjelaskan. Jadi kalau untuk pendataan itu kan memang ada toolnya, ada macam-macam ya. Salah satunya Washington Group ya Kak ya. Nah ini memang saya terkait dengan data, bahkan sampai saat ini itu data ini masing-masing OPD ini mesti punya data sendiri-sendiri ya Bu ya. Yang kayak misalkan lah saya di Semarang. Di Semarang ini saya untuk data Posyandu ini lebih percaya dari data yang dikeluarkan dari teman-teman dinas kesehatan. Padahal PKK sendiri juga punya pendataan terkait dengan Posyandu. Kemudian di dinas kesehatan juga punya. Kemudian kalau tadi berbicara terkait dengan disabilitas, ini ranahnya ada di bidang sosial ya Bu ya, di dinas sosial. Nah memang saat ini saya kurang paham ya dinas sosial dan lain sebagainya ini menggunakan tools yang mana ya, karena tool yang akan digunakan kalau kita menggunakan Washington Group itu akan detail sekali apakah ibu ini bisa melakukan apa, kemudian frekuensinya apa dan seterusnya. Nah ini nanti mungkin Mbak Rita bisa bantu untuk menjelaskan terkait dengan tools pendataan. Jadi tapi selepas pelatihan ini kami tidak akan menuntut Bapak Ibu untuk melakukan pendataan ulang karena ini cukup beresiko ya. Nanti biasanya kalau teman-teman disabilitas di data itu meh dikei apa to Bu? Nggih mboten. Ya silakan Mbak Ida. Karena udah biasa di data jadi biasanya gitu ya Bu ya. Ya memang di negara kita ini semua orang ingin punya data begitu. Ini kemarin kami juga sempat bertemu dengan Kemenko PMK begitu karena Kementerian Koordinasi mereka juga pusing karena setiap OPD punya data masing-masing begitu. Nah ini sedang diupayakan supaya kalau teman difabel sendiri itu kebanyakan tidak banyak menuntut punya kartu disabilitas. Sebenarnya kan ada program seperti itu gitu. Karena kalau kita lihat Ibu tadi dari arti dari disabilitas sendiri, kalau kita masih punya pemikiran tentang impairment jangka waktu yang lamanya, itu kan belum jadi disabilitasnya. Tapi apa hambatan? Tadi bilang ada pasien yang nggak mau dibilang disabilitas, ya tidak apa-apa, itu hak seseorang untuk tidak dikatakan sebagai masuk dalam kategori. Tapi kita sebagai pemberi layanan, kita tahu hambatan apa yang akan dihadapi orang itu ketika masuk ke layanan kita. Hanya
kalau punya pendataan by name by address itu artinya tidak hanya namanya siapa, ya toh. Disabilitas, tadi saya bilang disabilitasnya apa itu pun harus ada notes-nya. Kalau misalkan ganda lansia itu pasti triple. Ada ini ya, pendengaran, penglihatan, ingatan, fisik, ya itu udah berapa. Sehingga kalau lansia ya pendataan notes-nya itu, nah itu yang biasanya sudahlah klik aja. Tapi padahal yang tahu layanan kita kan kita ya, si pemberi layanan. Oh ini nanti kalau ketemu sama ini nanti mesti bingung nih. Oh berarti Pak, ini SOP-nya butuh bantuan, ada caregiver begitu. Makanya dengan layanan kesehatan yang inklusif sebenarnya ini adalah satu lonjakan besar dari negara kita untuk bisa mengakomodasi banyak kelompok rentan di negara kita gitu. Dengan jumlah lansia yang banyak, dengan artian bahwa ragam disabilitasnya juga akan banyak di satu orang gitu. Nah, soal pendataan Washington Group Questionnaire itu kalau bagi saya pribadi itu tidak bisa dilekatkan hanya kelihatannya ini disabilitas, nyata KI pendataan, tidak bisa. Itu harus diterapkan ke seluruh masyarakat Indonesia. Semuanya harus didata dengan questionnaire group itu, dengan Washington Group Question itu, supaya tiap orang kelihatan hambatannya apa dan apakah dia punya impairment yang jangka waktunya lama. Kalau cuman person by person, itu cuman bisa ngelihat impairment-nya aja. Tapi yang tidak terdata banyak. Gitu. Sehingga kalau ngomongin data Bu, itu political ada. Ya, tiap isu juga ada, kebutuhannya ada gitu. Nah tinggal sekarang manfaatannya itu apa dari data tersebut. Sehingga kalau kita di layanan kesehatan ya sebenarnya ya memang Bapak Ibu yang punya core data yang paling objektif gitu ya, karena kalau yang dari puskesmas pastinya kan ada dinas kesehatan yang akan memberikan instruksi untuk mengumpulkan data. Nah kalau kita lihat tadi belajar disabilitas, semua orang akan beresiko, berarti alat assessment di awal yang Bapak Ibu miliki di layanan kesehatan masing-masing ya bisa mengukur tidak hanya impairment-nya, tapi hambatan apa yang akan dia dapatkan ketika mengakses layanan kesehatan saya. Tadi pagi kita lihat dokter siapa Mas yang pagi-pagi dokter Dinkes, dokter Irma yang laki-laki, dokter Hakam punya Apple Clinic. Dia menerapkan prinsip integration, satu tempat tapi dia punya satu wadah tersendiri, Apple. Nah yang disebutkan Apple tadi ya gambar integrasi itu tadi di dalam satu klinik, tetapi dia bisa mengasesmen yang memiliki kebutuhan yang berbeda, akomodasi, kalau kami bilangnya akomodasi yang layak, kalau tadi akomodasi yang apa tadi ya, materi tadi, ayo. Akomodasi yang lain itu akomodasi bukan hanya ruangan ya, tetapi akomodasi yang diperuntukkan itu punya alasan. Bahasa Inggrisnya reasonable accommodation. Contohnya ruang hening. Ruang apa? Hening ya? Ruang tenang. Nah, sekarang kan ada akreditasi ruang tenang. Ruang tenang itu disediakan paling urgensinya kalau kita di poliklinik punya dokter apa Bu, Pak? Punya psikolog, punya psikiater. Tapi jika Bapak Ibu punya ruang tenang tapi belum punya, wah itu malah bagus. Karena apa? Setiap pasien pasti punya sesi, punya momen tertentu untuk ya mau nangis, ya atau ya mau bicara gitu ya. Atau bisa bicara berdua dengan tenaga medisnya untuk bisa mengungkapkan sesuatu gitu. Nah tadi yang berbicara tentang kalau disabilitas pasti punya resiko menjadi ODGJ. Nggak mesti Bu. Ya, tadi kita belajar ada proses impairment dengan rehabilitasi dan habilitasi. Bedanya apa ya Bu, Pak? Habilitasi itu adalah proses adaptasi dari kecil, dari lahir. Saya dari lahir, jadi saya melalui proses habilitasi. Ketika belajar berjalan, ketika belajar bawa barang, ketika belajar daily activity living, mandi, pakai baju, itu atau misalkan anak sipi itu dia habilitasi. Nah kalau
terapinya tidak selesai dihabilitasi, dia nggak bisa maju ke proses lainnya. Makanya banyak anak SIPI yang protes dengan cuman sebulan sekali terapi. Sehingga ada task shifting dan lain-lain. Nah sehingga kalau ODMK mungkin ya Bu ya, orang dengan masalah kejiwaan, semua orang punya masalah kejiwaan apalagi akhir bulan. Itu. Tetapi kalau tidak beranjak punya copingnya tidak, dan teman-teman difabel yang sudah mandiri, dia sudah melewati fase itu. Dia sudah punya copingnya. Stressful, oh iya stressful, tapi sudah punya, gimana ya kalau stressful? Kalau nggak bisa menghadapi, nah itu baru stres bertumpuk, bisa menjadi orang dengan gangguan jiwa dengan banyak. Tapi ingat, harus punya bukti diagnosanya. Nanti kalau Bapak Ibu butuh pelatihan tentang ragam disabilitas secara intensif, ragam disabilitas memang 4 katanya Bu, tapi di dalam itu masih ada satu di dalamnya perintil lagi. Nah, itu yang memang kalau kita mau menghadapi mau pendataan itu yang harus diketahui. Tiap ragamnya itu ada apa saja, cirinya seperti apa, potensinya apa, kapasitasnya apa. Supaya bisa tepat dalam mencentang oh benar ragamnya ini. Mudah-mudahan menjawab. Iya, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Kita slide ke penugasan nggih. Jadi jejaring kolaborasi kerjasama ini sebenarnya sudah dilakukan Bapak Ibu, hanya tinggal saja Bapak Ibu kembali memetakan. Pastinya kalau puskesmas itu tidak bekerja sendiri ya, punya desa dampingan, kemudian punya hubungan dengan dinas-dinas terkait dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu terkait dengan penugasan di materi ini terkait dengan rencana aksi penguatan jejaring dan kolaborasi layanan kesehatan yang inklusif ini tujuan penugasannya adalah mengidentifikasi stakeholder yang berperan dalam layanan kesehatan inklusif, kemudian menganalisa kondisi jejaring yang sudah ada, kemudian menyusun strategi kolaborasi yang aplikatif di wilayah kerja masing-masing. Ini nanti akan dibagikan ya Bu Tina ya? Slide ini akan dibagikan, jadi Bapak Ibu tidak usah membuat slide baru, nanti tinggal melanjutkan saja dan masing-masing. Nah ini kami mohon nanti setiap peserta menyusun rencana aksi penguatan jejaring dan kolaborasi untuk mendukung layanan kesehatan inklusif di masing-masing. Nah ini bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Nah ini silakan Bapak Ibu nanti lakukan identifikasi stakeholder yang ada ya. Misalkan Bapak Ibu adalah puskesmas, nanti puskesmas berarti stakeholder yang ada misalkan rumah sakit, kemudian dinas kesehatan, komunitas disabilitas, Adenda, LSM, swasta atau stakeholder yang menurut Bapak Ibu ini akan bisa menjadi mitra kami, mitra panjenengan. Kemudian perannya, nah ini masing-masing Bapak Ibu bisa menuliskan, oh misalkan Puskesmas Poncol ini berdampingan dengan komunitas disabilitas Semarang misalkan. Perannya apa? Oh perannya adalah melakukan selama ini sudah pernah melakukan audit aksesibilitas yang ada di puskesmas misalkan. Kemudian saat panjenengan lakukan analisa kondisi saat ini misalkan. Yang pertama adalah bagaimana jejaring yang sudah berjalan, apakah ini jejaring istilahnya secara rutin atau mungkin hanya pernah dilakukan sekali untuk melakukan jejaring, kemudian kendalanya apa dengan mitra stakeholder terkait, kemudian kira-kira peluang apa yang bisa dimanfaatkan atau dikerjasamakan, misalkan oh dengan LSM ini kerjasamanya adalah bisa mendapatkan peluang untuk pendampingan pasien-pasien disabilitas yang ada di wilayah dampingan atau desa dampingan. Kemudian strategi penguatan jejaring ini Bapak Ibu tidak harus menulis ABC tetapi bisa memilih ya misalkan oh ini untuk teman-teman komunitas disabilitas ini strategi penguatannya ada nanti bisa untuk advokasi kebijakan bersama atau mungkin bisa untuk peningkatan kapasitas dan pelibatan komunitas di dalam bidang apa atau koordinasi lintas sektor dan seterusnya. Kemudian rencana aksinya ya ini yang mohon untuk agak sedikit didetailkan dengan mitra A kegiatan apa yang akan dilakukan kira-kira
pelaksananya kapan, penanggung jawabnya siapa, kemudian output yang diharapkan apa. Oh, dengan komunitas disabilitas ini kegiatan yang akan dilakukan adalah apa namanya, pertemuan jejaring. Ya, kemudian akan dilaksanakan kapan, output yang akan diharapkan dengan adanya pertemuan tersebut nanti akan ada kesepakatan untuk misalkan mengaudit layanan atau misalkan mengajak komunitas yang ada itu untuk dampingannya, misalkan di Semarang Barat ya. Di Semarang Barat itu ada komunitas Semar Cakep, wilayah dampingannya adalah puskesmas, saya lupa, salah satu puskesmas sih misalkan. Itu nanti ada wilayah di dampingan. Oh, ternyata komunitas ini tidak pernah memeriksakan cek kesehatan gratisnya di puskesmas. Nah, bisa juga ini nanti rencana aksinya bisa menggandeng komunitas ini untuk menjadi target sasaran layanan CKG atau seterusnya. Kemudian indikator keberhasilannya ini nanti Bapak Ibu tuliskan, misalkan dengan komunitas indikatornya adanya MOU kerjasama atau terbentuknya forum jejaring dan seterusnya. Nah, ini silakan Bapak Ibu nanti mengisi secara pribadi, masing-masing institusi memetakan mitra-mitra stakeholder yang ada. Gampang kan Bapak Ibu? Ya. Ada pertanyaan? Silakan Ibu, monggo. Terima kasih, mungkin menyinggung juga yang kaitannya penugasan besok. Mungkin bisa dibukakan slide yang aktor kunci Pak dalam jejaring kesehatan inklusi. Materi yang tadi Bu. Ya. Ya. Ini. Yang biru. Ya, di situ mungkin kalau kita lihat itu ada aktor kunci dalam jejaring kesehatan, itu di tengah-tengah itu pemerintah. Pemerintah itu ada Kemenkes, Dinkes, Kemensos garing Dinsos, Kemendagri garing Pemda. Kemudian ini kebetulan kami dari rumah sakit juga mungkin barangkali nanti juga ada teman-teman yang beririsan dari puskesmas dan klinik swasta. Kemudian sektor swasta sendiri ada melalui CSR atau penyediaan teknologi kesehatan yang aksesibel. Kemudian dari organisasi penyandang OPD itu narasumber utama tadi ya sebagai koauditor, akademisi dan peneliti, organisasi masyarakat sipil, OMS dan NGO. Ya, jadi program layanan inklusi yang kita ikuti di webinar workshop nasional hari ini 3 hari ke depan pasti ini kan memberikan PR gitu. PR untuk saya dan teman-teman tentunya yang ada di sini bagaimana nanti mengimplementasikan gitu sehingga program yang dijalankan ini tidak hanya sekedar program gitu. Jadi kalau saya membayangkan di rumah sakit PR saya adalah bagaimana caranya saya tidak hanya bisa menerima tamu gitu, pasien seorang disabel gitu dengan 5 kriteria tadi gitu, tetapi bagaimana keberlangsungan sistem ini berjalan gitu. Jadi mohon maaf kepada Bapak Ibu narasumber mungkin bisa memberikan informasi detailnya dari aktor kunci ini masing-masing itu mungkin bisa diberikan informasi detail gitu dan itu resmi memang betul-betul itu bisa dijadikan pegangan gitu. Siapa melakukan apa pada saat apa Pak? Gitu. Jadi tidak hanya siapa melakukan apa. Kalau siapa melakukan apa, kita tahu tupoksi masing-masing gitu. Tapi pada saat apa gitu, kita perlu diberikan informasi. Jadi manakala rumah sakit, puskesmas memiliki kendala A, B dan C, saya harus menghubungi siapa gitu. Dan di sini apakah betul-betul CSR ini bisa berjalan gitu. Nah, kira-kira apakah sudah ada contoh kasusnya gitu yang bisa kita adopt dan mungkin nanti akan kita hubungi gitu. Kemudian pendampingan ini apakah memang betul-betul jalan atau belum gitu. Jangan sampai nanti ini masih abu-abu kemudian nanti tiba-tiba ada audit gitu. Nah, ini kan jadi kita enggak punya bekal gitu. Kita enggak punya senjata untuk menjustifikasi bahwa ini masih menjadi wacana gitu ternyata belum sebuah kebijakan yang
memandatorikan pihak-pihak tersebut melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan siap untuk dimintai kolaborasinya pada saat dibutuhkan. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi terima wabarakatuh. kasih. Pertanyaannya sangat bagus Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau dari apa namanya gambar yang saya sampaikan ini terkait dengan aktor kunci dalam jaring kesehatan inklusi tadi, ya sebagai contoh misalkan di dalam di pemerintahan di Kementerian Kesehatan ya. Saat ini Kementerian Kesehatan ini sedang menyusun terkait dengan panduan layanan inklusif di puskesmas. Ya, ini sedang berproses Bapak Ibu. Tadi juga saya tanyakan ke Dokter Putri sudah sejauh mana sehingga pada waktu penyusunan terkait dengan kebijakan maupun nanti menjadi turunan anggaran dan seterusnya, ini ada peran-peran dari lintas sektor ini Bapak Ibu termasuk yang ada di layanan kesehatan untuk memberi input masukan di dalam menyusun panduan tersebut dan penganggaran dan seterusnya. Ini biasanya memang di dalam penyusunan kebijakan dan anggaran ini paling sering banyak berperan itu adalah teman-teman dari NGO ini ya dari NGO. Nah, tetapi di dalam memberikan masukan dan seterusnya ini kami juga biasanya melibatkan teman-teman dari penyedia layanan ya. Jangan-jangan ini tidak mampu laksana ini, misalkan pemerintah menetapkan kebijakan untuk panduan terkait dengan pelayanan kesehatan teman disabilitas ini ternyata di Vaskes ini tidak mampu laksana. Nah, ini peran-peran teman-teman di sini ini nanti akan memberikan input kepada apa namanya pemerintah dalam hal ini kementerian dan seterusnya di dalam penyusunan kebijakan dan anggaran tersebut. Nah, yang Ibu sampaikan tadi benar. Jadi misalkan dari sektor CSR ya, sektor swasta ini, benar enggak ini sektor CSR ini swasta ini akan bisa membantu kita. Nah, oleh karena itu nanti coba saya akan bantu Ibu terkait dengan beberapa regulasi yang bisa menguatkan. Ini loh sebenarnya teman-teman dari swasta dan seterusnya mereka punya tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan yang apa namanya bisa kita akomodir untuk dana-dana CSR-nya. Nah, sebagai salah satu contoh Bapak Ibu, misalkan kayak di Kota Semarang ini kami ada Indonesian Power di Semarang Utara. Indonesian Power ini mereka memang memiliki dana-dana CSR dan kami bisa membantu mengakses dana-dana tersebut karena di Jawa Tengah itu ada satu grup namanya Forum CSR ya, TCSLP. Itu nanti ada yang membidangi bidang kesehatan, bidang apa dan sebagainya. Di situ itu nanti kita bisa melihat peluang-peluang kerjasama. Jadi mereka punya anggaran tahunan apa, untuk kegiatan apa, untuk wilayah di mana dan seterusnya itu informasi yang bisa kita dapatkan dari forum-forum CSR yang ada di situ. Kemudian di Kota Semarang sendiri juga ada forum CSR yang terdiri dari beberapa mitra perusahaan, kemudian dari dinas-dinas terkait dan seterusnya itu juga ada Bu. Jadi di dalam situ memang nanti akan ada informasi. Kalau Bapak Ibu di sini ada nggak ya? Coba buka website Silap CSR Bapak Ibu, Bu Tina. Silap CSR Jateng misalnya di ini saya akan bantu Bapak Ibu untuk mencoba memetakan mitra jejaring di sektor swasta ya, coba. Silap CSR. Semoga. Ya, ini semoga bisa terbuka. Misalkan Bapak Ibu pengen tahu nih di Jawa Tengah ini ya ini Silap CSR. Kemudian coba di data Bu. Data data coba data.
perusahaan. Nah, ini Bu. Jadi salah satu portal yang ada di Jawa Tengah ya, ini saya contohkan di Jawa Tengah ini ada portal namanya Silap CSR Jateng. Jadi di sini nanti Bapak Ibu bisa mersani perusahaan apa saja yang ada di wilayah Jawa Tengah yang bisa untuk memberikan CSR-nya. Tetapi nanti di sini akan muncul Bapak Ibu, misalkan diklik itu nanti muncul Bank Jateng, dia akan fokus di dalam isu apa. Ini perusahaan Angkasa Pura di isu apa, kemudian wilayahnya di mana itu bisa. Jadi ini real Bu ya. Jadi yang sudah dilakukan di Jawa Tengah ini untuk data-data mitra CSR yang ada. Kemudian kalau di bidang pendidikan itu kalau tidak salah apa ya, LPPM ya, LPPM. Ya itu di masing-masing universitas itu juga yang mengakomodir untuk pengabdian masyarakat untuk dosen dan seterusnya. Kami pernah bekerja sama dengan Undip Bapak Ibu untuk membuat sebuah alat bantu timbang badan ya. Jadi bagaimana teman-teman dari peneliti-peneliti ini untuk membuat sebuah alat bantu untuk teman disabilitas yang menggunakan kursi roda untuk menimbang badan dan seterusnya itu. Nah, contoh-contoh yang lain adalah dari teman-teman LSM atau NGO. Nanti Bapak Ibu bisa petakan isu-isu apa saja yang menjadi fokus mereka. Misalkan terkait dengan keamanan data, itu ada di teman-teman LSM di SafeNet, terkait dengan kekerasan berbasis gender online dan seterusnya. Itu sih Bu menurut kami. Jadi nanti coba kami akan bantu Ibu untuk mencarikan regulasi. Jadi misalkan untuk CSR, benar enggak CSR ini setiap perusahaan harus memiliki kewajiban untuk menyampaikan CSR-nya. Atau misalkan dengan universitas dan seterusnya. Mungkin bisa diterangkan alurnya Pak, rumah Ya. sakit harus menghubungi CSR-nya gitu, atau seperti apa? Dan CSR-nya yang ditunjuk Kementerian Kesehatan itu apakah A sampai sekian gitu, jelas gitu, atau kita mencari bebas gitu di situ? Oh iya, Ya. yeah, oke. Mungkin maksud saya di situ Pak. Kalau yang di situ itu memang kementerian tidak punya apapun dinas itu tidak punya apa namanya daftar Bu, kecuali yang di Jawa Tengah. Kalau yang Jawa Tengah ini ada di wilayah Dinas Kesehatan, ini Silap CSR ini adalah wilayah Dinas Kesehatan, daftarnya ada di tadi. Itu kalau yang resmi dari Jawa Tengah Ibu. Tetapi kalau yang mitra-mitra misalkan dari NTT, kemudian dari DIY, itu kami biasanya mengajak teman-teman untuk memetakan mitra-mitra strategis yang ada di wilayah. Misalkan rumah sakit Ibu ada di satu kecamatan A. Nah, kecamatan A ini ada perusahaan apa saja? Atau misalkan ada universitas apa saja? Yaitu yang akan kami dorong untuk mitra-mitra kami untuk membantu menjadi mitra strategis. Jadi kalau yang di rumah sakit mungkin bisa masuk ke bagian humas untuk menjalin kerjasama dan seterusnya. Jadi murni dari masing-masing lembaga. Tetapi kalau yang di Jawa Tengah, kalau Ibu nanti pengen tahu yang ada di bawah naungan Dinas Kesehatan, ini ada di daftar di Silap CSR Jawa Tengah. Begitu Ibu. Makaten teman-teman? Ya, begitu penugasan yang nanti bisa Bapak Ibu kerjakan, silakan Bapak Ibu petakan. Kalau saran saya tidak usah muluk-muluk untuk memetakan mitra strategisnya terlalu jauh. Misalkan Bapak Ibu ada di satu kecamatan A, ya Bapak Ibu petakan saja dulu di kecamatan A di mana rumah sakit atau puskesmas Bapak Ibu berada. Tapi kalau Bapak Ibu punya mitra jejaring yang cukup luas, misalkan kayak kami, misalkan kami ada di Kecamatan Semarang Timur, tetapi kami punya jangkauan di 16 kecamatan, tidak masalah. Seperti itu. Jadi tidak usah terlalu banyak. Saya berharap mitra-mitra strategisnya itu mentes ya. Jadi kalau bahasa Jawanya seperti itu. Jadi punya
ikatan yang sekiranya bisa kita tindak lanjuti. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya dan sudah sampai jam 17.40 kami kembalikan kepada Mas Bima. Oke, terima kasih Pak Daniel. Kita kasih aplaus untuk Pak Daniel dan juga untuk kita semua ya yang telah bertahan sekian lama. Kalau tadi Mas Daniel punya pantun ikan sepat, ikan gabus gitu ya. Sama ikan sepat, ikan gabus nggak harus cepat, yang penting bagus. Ya kan. Karena ternyata ini tadi di akhir-akhir sesi ternyata diskusinya malah seru ya, malah tambah semakin tajam begitu. Nah oke, dan ini adalah penutup di hari pertama untuk sesi kita hari ini. Luar biasa, dan untuk besok seperti yang sudah diumumkan di dalam grup tadi, Bu Upami selaku ketua telah menunjuk untuk besok pagi yang akan melakukan refleksi. Saya akan bacakan untuk MPD 2 itu Ibu Kamila Azhara, lalu untuk MPD 1 Dr. Mega, MPI 1 Justus Koli, lalu MPI 4 ada Zoki Atifin, dan MPI 5 ada Dr. Fitri. Lalu untuk yang besok kebetulan ini juga ada 3 sesi ice breaking begitu, karena tadi saya juga mohon maaf Ibu Upami, saya tadi nggak melihat di grup gitu ya karena udah tenggelam. Jadi untuk yang hari ini harusnya bertugas ice breaking akan diganti besok begitu ya. Ini ada Dr. Muhammad Iza, ada Ibu Siratnawati dan Bapak Abimael Setiawan begitu ya Bapak Ibu. Baik, dan cukup untuk sesi kita hari ini, dan nanti untuk makan malam Bapak Ibu bisa di lantai 1 ya Bu Tina ya. Di restoran yang sarapan tadi pagi bagi yang sudah menginap di sini itu bisa dimulai dari pukul 6 sampai pukul 9. Sampai pukul 8. Jadi Bapak Ibu nanti mungkin bisa kembali ke kamar masing-masing. Untuk pembagian kamar, Mas Agung sudah di depan untuk nanti membagikan kunci kamar beserta dengan, karena setiap kamar itu ada 2 orang, nah nanti di setiap itu Mas Agung sudah ada di depan untuk membagikan kunci kamarnya. Lalu untuk sarapan besok pagi, itu sarapan sudah siap di jam 6 pagi. Jadi Bapak Ibu yang biasanya jam 5 pagi sudah berenang, nanti tinggal makan. Jam 6 bisa makan, begitu ya. Dan untuk sesi besok pagi kita akan mulai seperti di jadwal, yaitu pukul 17.30 kita akan mulai sebisa mungkin tepat waktu. 7.30 berarti masih konsen. Oke. 7.30. Nanti kita akan dimulai oleh sesi refleksi terlebih dahulu oleh tadi yang sudah ditunjuk, dan kita akan melanjutkan sesi yang selanjutnya di hari yang kedua. Lalu mungkin dari Bu Eka atau Bu Tina atau dari teman-teman yang lain ada pengumuman? Baik, sedikit menambahkan Bapak Ibu, untuk makan malam disediakan untuk seluruh peserta. Jadi tidak hanya yang menginap, jadi Bapak Ibu nanti sebelum pulang kontur ke rumah masing-masing yang tidak menginap, mampir dulu ke resto untuk makan malam. Ya, kemudian untuk penugasan hari ini, tadi saya sudah mengirimkan link drive penugasan di grup peserta. Untuk penugasan pertama MPI 1 ada 4 kelompok yang sudah upload tugasnya, tinggal kelompok 2 yang belum upload. Kemudian untuk penugasan dari Bu Rita tadi sudah selesai, ada yang belum? Ada yang belum? Untuk mengidentifikasi tadi temuan-temuannya dengan checklistnya? Sudah. Kalau sudah nanti boleh dikumpulkan di bagian belakang, kalau belum besok pagi mohon bisa dibawa checklistnya untuk dikumpulkan. Sedangkan untuk materi penugasan dari Pak Daniel mohon bisa dipersiapkan untuk besok pagi. Yang sesi pertama adalah sesi penugasan, jadi besok akan ada presentasi dari dari perwakilan ya Pak Daniel ya. Akan ada presentasi besok dari penugasan yang tadi, acak saja Bapak Ibu. Jadi mohon itu juga sudah bisa di-upload sebelum sesi penugasan. Jadi besok cap cip cup kembang kuncup siapa nanti yang akan presentasi untuk penugasan sesi yang terakhir dari Pak Daniel.
Demikian Bapak dan Ibu, dan sekali lagi untuk besok, jadi masih ada 4 JPL teori di kelas, 1 untuk penugasan, 3 untuk sesi dengan Dr. Susi. Setelah makan siang kita akan jalan-jalan ke Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum untuk melihat di sana bagaimana pengembangan layanan inklusi disabilitas yang ada di rumah sakit. Ya, jadi besok mohon berkenan untuk bisa mengenakan kaos yang tadi sudah dibagikan. Jika memungkinkan untuk bisa dikenakan bagi bagi ibu-ibu khususnya yang memakai hijab karena memang lengan pendek. Kalau memang membawa manset atau boleh didobel saja juga bisa. Kalau tidak ada, itu pertanyaan yang sulit dijawab katanya. Baik. Ya, monggo kita sepakati bersama Bapak Ibu dari pagi. Ya. Oke. Enggak ada pembagian mansen. Ya, berarti dipakai dari pagi, nanti boleh didobel dengan pakaian yang Bapak Ibu sudah siapkan begitu. Baik, ada yang ingin disampaikan Bapak Ibu, ada pertanyaan, konfirmasi dan lain sebagainya? PPT penugasan 1 menit ke depan saya akan kirimkan ke grup peserta, mohon ditunggu. Kalau tidak ada, terima kasih untuk hari ini. Kita akan tutup dengan doa terlebih dahulu. Ada tambahan Bu Eka? Oh iya, besok tepat waktu. Iya, oke. 7:30 kita sudah mulai refleksi ya Bapak Ibu. Siap. Ya. Baik, terima kasih Bu Eka untuk tambahannya. Kita akan akhiri kegiatan kita pada hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, disilakan. Berdoa selesai. Salam sehat, salam semangat, salam inklusi untuk kita semua. Tepuk inklusi. Malah tepuk pramuka loh. Oh iya, tepuk bimtek ya. Oh tepuk, salah juga ya.